Penyakit ini masih menjadi permasalahan kesehatan baik di wilayah perkotaan maupun semi perkotaan. Penyakit ini muncul sebagai kejadian luar biasa yang mengakibatkan kepanikan di masyarakat karena beresiko menyebabkan kematian dan penyebarannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Prastikasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya akan menjelaskan sedikit tentang DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Nah, apa sih DHF itu? Jadi, DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang termasuk golongan arbovirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Penyakit ini di masyarakat umum dikenal dengan DBD atau demam berdarah. Nah, selanjutnya ada penyebab dari DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Jadi, penyebab Dengue Hemorrhagic Fever dinamakan virus dengue tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Faktor dari DHF adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes albopictus, Aedes coco, Aedes hanksoni, Aedes polynensis, Aedes pseudoskutularis, Aedes rotumae. Ini menurut Sumarmo tahun 2005. Nah, di Indonesia ini kan banyak berbagai ragam jenis nyamuk. Jadi untuk kita bisa membedakan antara nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk yang lain, menurut Warsidi tahun 2009, karakteristik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah antara lain, yang pertama ini dilihat dari ukuran dan warna tubuh nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti ini mudah dikenali melalui warna dan bentuknya. Ciri khas nyamuk Aedes aegypti, ukurannya itu yang kecil dan memiliki tubuh berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Yang kedua ini senang berada di air yang bersih. Jadi, nyamuk Aedes aegypti ini bersarang dan bertelur di genangan air yang jernih, misalnya di dalam rumah. Nah, nyamuk ini banyak ditemukan berkembang biak di tempat penampungan air, misalnya bak mandi, vas bunga, talang air, atau tempat minum hewan peliharaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, aktif di pagi dan sore hari. Jadi, ciri khas lain dari nyamuk Aedes aegypti adalah waktu gigitannya. Nyamuk ini aktif mencari mangsa dan menggigit manusia di pagi hari. Untuk pagi hari itu 2 jam setelah matahari terbit dan sore hari itu beberapa jam sebelum matahari terbenam. Ada tanda gejala dari penyakit DHF ini. Jadi untuk gejala awal itu demam disertai merah pada muka dan dada. Berlangsung setelah beberapa jam dan akan muncul kembali pada hari ke-4 sampai hari ke-6. Lalu ada gejala lainnya. Gejala lain seperti nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri otot dan persendian, tidak ada nafsu makan, atau anoreksia, terus keluhan umum atau badannya lemes, lalu bisa nyeri perut, dan juga nyeri tenggorokan. Ini berlangsung selalu beberapa hari menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2004. Nah, untuk penata laksanaan dari DHF itu sendiri, yang pertama itu tirah baring. Jadi penderita ini disarankan untuk istirahat. Lalu yang kedua, pemberian makanan lunak. Tujuannya itu untuk mempermudah pencernaan makanan. Lalu bisa disesuaikan dengan kemampuan penderita dalam mencerna makanan. Lalu yang ketiga ini, pemberian cairan melalui intravena. Jadi biasanya itu paling sering itu RL. Nah, atau juga NaCl. Nah, untuk RL ini dia merupakan cairan intravena yang paling sering digunakan. Lalu yang ketiga itu pemberian obat-obatan. Nah, biasanya untuk ada demam, maka kita bisa memberikan antipiretik, misalnya paracetamol. Lalu jika terjadi mual, bisa diberikan antiemetik. Lalu antikonvulsi jika terjadi kejang. Selanjutnya, monitor tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu. Ini penting sekali untuk kita monitor, lalu nadi dan pernafasan. Lalu selanjutnya ada monitor adanya tanda-tanda renjatan. Jadi tanda-tanda renjatan itu yaitu kulit teraba dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari tangan, dan kaki. Yang kedua, gelisah, sianosis di sekitar mulut, nadi cepat, lemah, kecil sampai tak teraba. Lalu selanjutnya ada monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut. Nah,
Lalu ada periksa HB atau hemoglobin, HT hematokrit. Biasanya pada penderita DAF ini hematokritnya akan meningkat. Lalu ada trombosit, biasanya ini akan menurun. Nah, periksa kita setiap hari. Lalu minum banyak, disarankan itu 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, selain minum air putih bisa juga ditambahkan dengan jus buah, lalu ada susu dan juga air teh. Selanjutnya yang terakhir, ada pencegahan dari DHF atau dengue hemorrhagic fever. Nah, menurut Warsidi, upaya pencegahan ini harus dilakukan oleh masyarakat umum. Upaya pencegahan itu meliputi yang pertama, pencegahan dengan prinsip 3M. Nah, sudah tahu kan apa itu 3M? Menguras, menutup, dan mengubur. Jadi, menguras tempat penyimpanan air seperti bak mandi sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lalu menutup tempat penyimpanan air agar nyamuk tidak masuk dan berkembang. Lalu yang mengubur. Nah, barang-barang bekas seperti kaleng bekas yang dapat menampung air hujan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Lalu yang kedua, lipatlah pakaian atau kain yang tergantung agar nyamuk tidak hinggap. Yang ketiga, untuk tempat-tempat air yang sulit untuk dikuras, taburkan bubuk abad. Nah, bubuk abad seperti ini ke dalam genangan air tersebut untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Ulangi 2-3 bulan sekali. Untuk yang terakhir, memberantas nyamuk Aedes aegypti dengan cara penyemprotan dengan bahan kimia, pengasapan dengan bahan insektisida atau yang biasa kita kenal dengan fogging. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.